Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini sungguh kita boleh bersyukur karena kita boleh memperingati akan hari kematian daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian yang sangat agung, yang sangat mulia. Kematian bukan karena dia berdosa, tetapi kematian karena kita. Maka dari itu, biar melalui hari ini kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan boleh mengenang betapa pengorbanan Kristus bagi kita semua. Kita boleh bertumbuh di dalamnya dan iman kita pun juga boleh berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Maka dari itu mari kita memuji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pujian hymnos lagu nomor 83 di kayu salib. Terpujilah Engkau Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh dengan kasih dan setia. Kasih dan kesetiaan-Mu Engkau buktikan dengan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami manusia-manusia yang berdosa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh mengenang, memperingati, mengingat kembali betapa besar, dalamnya, luasnya, tingginya akan kasih-Mu bagi kami sekalian. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami khususnya kami jemaat-Mu di tempat ini mau mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh mengingatkan kami kembali, boleh menegur, bahkan meneguhkan hati kami dan membangkitkan iman kami. Tuhan, terima kasih, berkatilah kami semua dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus,
sehingga apa yang kami boleh dengar melalui kebenaran firman-Mu saat ini, kami sungguh-sungguh boleh termeteraikan firman itu dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam firman-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke depan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Sabda Tuhan kepada kita pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan kepada kita sekalian. Demikian sabda Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang sudah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia, yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu kisah yang terjadi di zaman Nazi di Jerman, tepatnya pada bulan Februari tahun 1941. Seorang yang bernama Maximilian Kolbe dipenjara di kamp konsentrasi di Jerman. Ia adalah seorang rohaniawan Katolik. Pada bulan Juli pada tahun itu, ada beberapa orang melarikan diri dari dalam penjara tempat ia dipenjarakan. Dan saudara, satu aturan yang diberikan di penjara itu yaitu bahwa jikalau ada orang yang melarikan diri dari dalam penjara itu, maka ada 10 orang narapidana yang akan dieksekusi mati setelah itu. Karena kejadian itu, saudara-saudara, bahwa ada orang yang melarikan diri dari penjara, sehingga aturan itu kembali ditegakkan. Dan akhirnya saudara-saudara, dikumpulkanlah 10 orang, lalu kemudian disuruh menghadap kepada kepala penjara, dan kemudian mereka dikumpulkan di sebuah lapangan. Lalu kemudian saudara, dari 10 orang itu ada 1 orang yang namanya dipanggil, yaitu yang bernama Francis Jack. Francis Jack ini, saudara-saudara, waktu namanya dipanggil ke depan, ia maju dan menangis terseduh-seduh. Ia menangis dengan sangat histeris, sambil dia berkata, istri dan anak-anakku di bagaimana? Kalau aku mati, bagaimana dengan istri dan anak-anakku? Dia meneteskan air mata yang begitu luar biasa. Melihat kejadian itu,
Maximilian Kolbe. Dia maju ke depan dengan tenang dan berdiri di depan komandan itu serta berkata, "Tuan Komandan, saya ingin mengajukan permintaan kepada komandan. Saya ingin mati menggantikan tawanan ini. Saya tidak punya istri dan anak-anak. Saya juga sudah tua dan mungkin sudah tidak berguna lagi." Dan akhirnya permintaan itu disetujui oleh komandan. Lalu saat itu ia menggantikan posisi Francis J untuk mati di penjara. Lalu kemudian tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1941, Maximilian Kolbe dia meninggal. Dia meninggal dalam penjara bukan karena tidak dikasih makan atau minum, tetapi dari berita yang didapat, ia meninggal karena disuntik nenol ke dalam jantungnya. Saudara-saudara, hari itu bagi Francis Jack adalah hari yang istimewa, karena dia boleh melihat ada seorang yang begitu mengasihi dia. Dia melihat ada orang yang rela menggantikan posisinya yang seharusnya dia mati. Tapi Maximilian Kolbe menggantikan posisinya untuk mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang lebih daripada itu yang pernah terjadi, yang pernah ada di dalam sejarah manusia dan dunia ini, yaitu kisah dari Yesus Kristus yang adalah Allah yang mulia, yang agung, yang suci, yang besar, datang ke dalam dunia yang berdosa, yang paling hina, untuk menderita sengsara dengan segala kehinaan, baik pada saat ia dilahirkan di tempat yang paling hina, demikian pula pada saat ia mati di atas kayu salib, yang merupakan tempat matinya orang-orang yang dianggap sebagai penjahat dan pemberontak, dan juga bagi orang-orang yang dianggap sebagai golongan terendah. Itulah sebabnya Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia dan sebelum peristiwa salib itu terjadi, Yesaya telah menubuatkan akan kematian Mesias atau Kristus itu. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3, di sana dikatakan, saudara-saudara, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia sangat hina dan dihindari orang. Ia luka dan hancur. Mereka menutup mukanya terhadap dia. Ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa betapa besar akan kehinaan bagi mereka yang tersalib. Ini juga menunjukkan betapa rendahnya seseorang yang tersalib. Dan inilah yang dialami oleh Yesus Kristus. Dia disalib sebagai pribadi yang terhina dari yang hina. Dia disalib sebagai pribadi yang terendah dari yang rendah. Apakah selainnya Yesus menerima kehinaan ini? Bukankah dia adalah Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha mulia? Bukankah pula dia adalah pemilik surga dan bumi ini? Saudara, inilah sebuah peristiwa ajaib yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia ini. Seorang yang bernama Adit Fernando dalam bukunya The Supremacy of Christ menulis demikian: salib merupakan kunci untuk mengerti kekristenan. Kita belum bisa mengerti kasih Kristus kalau kita belum mengerti arti salib. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari salib Kristus.
Karena seluruh berita dan ajaran kekristenan terletak pada salib Kristus dan kebangkitan daripada Kristus. Itulah sebabnya para murid Kristus, ketika mereka pergi memberitakan Injil, memberitakan firman, mereka tidak memberitakan yang lain. Mereka hanya memberitakan Kristus yang tersalib dan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah inti dari Injil. Kalau Injil itu diganti dengan berita yang lain, itu bukan Injil yang murni. Injil yang sesungguhnya adalah berita tentang Kristus yang mati di atas kayu salib dan berita tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Amin. Banyak orang Kristen hari ini mau ikut Yesus, tapi tidak mau salibnya. Banyak orang sudah tidak lagi mau memberitakan salib Kristus, tetapi mereka hanya berfokus kepada berkat-berkat Kristus saja. Banyak orang lagi sudah tidak senang lagi mendengar tentang menyangkal diri dan memikul salib. Banyak orang sudah tidak lagi meninggikan salib, tetapi mereka justru meninggikan kepada berkat-berkat jasmani. Banyak orang lebih tertarik kepada berkat-berkat dunia yang sifatnya fana dan sementara daripada berkat di dalam salib. Banyak orang Kristen mengikut Tuhan, tetapi kalau disuruh susah, kalau disuruh menderita, kalau ikut dengan segala pengorbanan, mereka tidak mau. Tetapi ketika mereka dikatakan, kalau engkau ikut Yesus, engkau akan makmur, engkau akan kaya raya, engkau akan disembuhkan, engkau akan diperkaya dengan luar biasa, maka mereka berlomba-lomba mengikuti. Tetapi mereka lupa bahwa sifat dari semua itu hanya sesaat saja. Saudara-saudara, kalau kekristenan terpisah dari salib, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang dangkal, kekristenan yang lemah, bahkan kekristenan yang cengeng. Ketika ada kesulitan, penderitaan, mereka gampang meninggalkan iman percayanya. Maka melalui ibadah Jumat Agung ini, kita semua diingatkan bahwa Yesus mati di salib bukan karena ia hina dan rendah atau berdosa, tetapi yang mati di tempat yang hina atau di tempat yang rendah itu karena ada satu alasan, karena kita. Karena kita. Yesus katakan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, saya baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, gancaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti ini domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara, Yesaya mengatakan bahwa Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia dianiaya karena kita. Dia disalib di tengah-tengah penjahat karena kita. Dia dikuburkan di tengah-tengah kuburan orang-orang fasik, itu pun juga karena kita. Yesus menanggung semuanya itu hanya satu alasan, yaitu karena kita. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa karena kasihnya kepada kita, Yesus kemudian datang ke dalam dunia. Yesus rela menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib, di tempat yang amat hina itu, karena
dia mengasihi saudara dan saya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi yang miskin dan hina. Karena kasihnya ia pun rela mati di atas kayu salib yang hina. Kalau Yesus mati karena kita, bagaimana respon kita? Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Allah, bagaimana dengan kita? Sebagai orang-orang yang telah menerima akan kasih. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara, itu dua hal yang menjadi respon kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Yang pertama di situ dikatakan apa? Kita tidak lagi hidup atau berpusat pada diri sendiri. Respon kita terhadap kasih Kristus yang kita sudah terima, Ia telah menggantikan kita pada posisi kita yang seharusnya mati karena dosa kita, karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita. Tetapi Ia mengambil alih posisi itu, yang menjadi pengganti, menjadi substitusi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Maka kalau kita sudah mengerti akan hal itu, maka sikap kita hari ini, respon kita sebagai orang percaya, bahwa hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudara, ini menjadi persoalan dari banyak manusia, khususnya bagi orang-orang Kristen. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Perjuangan ini tidak mudah, saudara-saudara, karena kita masih punya keinginan, kita masih punya perasaan, kita masih punya kehendak, dan kita juga memiliki ego. Ego kita menuntut kita untuk diri kita sendiri. Keinginan, perasaan, dan kemauan kita memaksa kita untuk diri kita sendiri. Tetapi orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus, hidupnya sekarang, Paulus katakan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sehingga ini yang menjadi kekhawatiran dari banyak orang Kristen. Kalau saya tidak pikirkan akan diriku sendiri, kalau saya tidak urus diriku sendiri, kalau saya tidak berpusat pada diriku sendiri, lalu bagaimana saya hidup? Saudara-saudara, di bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, sangat jelas di sana menunjukkan bahwa ketika Kristus mati di atas kayu salib, Ia telah menebus kita. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang membayar atau yang menebus kita dari milik daripada iblis menjadi milik daripada Kristus. Yesus mati di atas kayu salib, Dia menjadi penebus untuk menebus kita dari apa? Dari hukuman dosa, dari hukuman Allah, dari kutukan, dari kejahatan, dari kegelapan. Maka kematiannya menebus. Dia membayar kita semua supaya kita hidup. Dan hidup yang kita terima adalah bukan hidup yang biasa, tapi kalau kita mencatat hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, artinya bahwa kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, itu artinya bahwa Kristus yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin.
Kristus yang berkuasa atas hidup kita, bukan aku lagi. Seperti Paulus katakan dalam Galatia, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Ayat itu berbicara bahwa ketika saya sudah ditebus oleh Kristus, maka hidupku yang berkuasa di dalamnya, yang berotoritas di dalamnya, bukan aku, tetapi Kristus. Kalau Kristus yang berkuasa atas hidupku, apakah berarti Kristus tidak mampu memelihara hidupku? Kalau Kristus yang bertanggung jawab atas hidupku, apakah berarti bahwa Kristus membiarkan kita hidup tanpa kasih? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam sisa hidup kita ini, yaitu untuk berpusat kepada Kristus. Jangan kita berpusat pada diri kita sendiri. Jangan kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Jangan kita hanya bekerja untuk diri kita sendiri. Bahkan jangan hanya kita melayani untuk diri kita sendiri. Tetapi perlu dicatat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus untuk kemuliaan daripada Tuhan. Semua yang kita berbuat, semua yang kita kerjakan harus bermuara pada kemuliaan daripada Tuhan. Artinya kita mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Kristus. Kita mengikuti apa yang menjadi perasaan daripada Kristus, dan apa yang menjadi kehendak daripada Kristus. Kita menanggalkan ego kita. Kita menanggalkan diri kita, dan kemudian menaruh Kristus yang bertahta, yang berkuasa di atas hidup kita. Kalau Kristus sudah hidup berkuasa, bertahta di atas hidup kita, di dalam hati kita, maka di situ ada kerajaan Allah. Lalu kalau kerajaan Allah itu ada, maka di situ ada damai sejahtera. Saudara-saudara, persoalan boleh ada, kesulitan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, corona boleh ada. Tetapi ketika kita tinggal di dalam damai sejahtera, maka di sana kita bisa melewati dan menghadapi semuanya. Jangan kita hidup hanya untuk hal-hal yang fana. Jangan kita hidup hanya seperti binatang-binatang yang hidup, yang hanya hidup untuk yang sesaat. Manusia tidak demikian. Karena manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa manusia dicipta dengan tujuan yang lebih tinggi dari itu, yaitu untuk memuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah menerima kasih Kristus, apa respon kita? Apa sikap kita? Di situ tadi dikatakan oleh firman Tuhan, kita hidup bagi Kristus. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah dan yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus katakan kita hidup bagi Kristus. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, orang-orang yang sudah menerima akan kematian dan kebangkitan Kristus, hidupnya hari ini dia hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus artinya apa? Hidup yang menjalankan apa yang menjadi misi daripada Kristus. Di mana kita hidup? Kita hidup di dalam dunia. Ini bukan kebetulan. Ada tujuan yang besar. Kita hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus adalah hidup bagi misi Kristus. Hidup bagi Kristus adalah hidup bagi pekerjaan Kristus. Hidup bagi Kristus adalah
hidup di dalam kehendak daripada Kristus. Hidup bagi Kristus adalah hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Saudara-saudara, maka ketika kita hidup bagi Kristus, kita hidup di dalam misi Kristus, kita hidup di dalam pekerjaan Kristus, kita hidup melakukan dan apa yang menjadi kehendak daripada Kristus, dan kita mentaati apa yang menjadi firman daripada Kristus, maka di situ hidup kita menjadi berbeda. Hidup kita menjadi indah, hidup kita menjadi hidup yang luar biasa, hidup kita mempunyai nilai yang besar. Hidup saudara bernilai bukan ditentukan oleh apa yang saudara dan saya miliki di dalam dunia. Hari ini membuktikan saudara-saudara bahwa harta, uang, jabatan, power, kekuasaan tidak memberikan nilai apa-apa. Baru-baru ini saudara kita mendengar berita orang-orang di Italia, karena mereka sudah mulai putus asa karena sedang di lockdown, mereka tidak bisa keluar rumah. Mereka baru sadar bahwa uang tidak ada artinya. Lalu beberapa hari yang lalu mereka membuang uang mereka di jalanan, melemparkan uang-uang yang mereka miliki di jalanan, sehingga jalanan penuh dengan kertas-kertas uang. Karena mereka sadar ternyata apa yang dulu mereka cari dan kejar dalam hidup mereka tidak ada artinya. Uang tidak bisa menolong mereka, harta tidak bisa menolong mereka di dalam krisis seperti ini. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara masih berkata uang adalah segala-galanya bagi saya? Harta adalah segala-galanya bagi saya? Dunia ini segala-galanya bagi saya? Atau engkau berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu adalah fana dan sirna, tetapi hanya harta di dalam surga, hanya karena kasih yang besar yang kita nikmati di dalam Yesus, dan kasih itu kemudian terpancar melalui kita hidup bagi Kristus, melalui kita hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan memberi diri kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian baru kita mengerti bahwa itulah hidup. Maka kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk ada di dalam dunia ini, janganlah sia-siakan kesempatan hidup saudara. Gunakanlah hidup yang diberikan Kristus untuk saudara, untuk melakukan yang benar. Gunakanlah waktu saudara untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan Kristus. Terlepas dari kesulitan, dari permasalahan, dari situasi-situasi yang sulit hari ini, tetapi engkau sadar bahwa aku hidup untuk Kristus. Biarlah firman Tuhan ini akan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita meresponi akan firman Tuhan ini dengan kita memuji sekali lagi kepada Tuhan dengan pujian Hymnos 85 di Bukit Golgota.